sudah saya baca dari A sampai Z. Tidak ada di situ dikatakan barang siapa seorang agama A memakai atribut agama B maka tindak pidana. Ada saja Anda itu. Nggak ada, saudara-saudara, tidak ada. Lagi pula tidak ada yang mengatakan gara-gara sering dipakai oleh orang Islam berarti jadi atribut orang Islam. Ya tidak. Anda tahu itu kubah masjid itu? Itu bukan asalnya bukan dari orang Islam itu, kubah itu. Lalu kau klaim itu budaya Islam itu. Gimana Anda ini? Ayo, ketimbang kita membahas hal-hal yang demikian, mari kita bahas esensinya saja. Esensinya itu loh. Saudara Al, ya silakan Al. Nyalakan kamera Anda. Loh, Al, ini Anda umur berapa ini Al? Umur 20. Umur 20. Ini teman saya, Bang. Oh, aduh. Ya, sebentar, nanti kena pelanggaran. Sebentar, nonton saja ya, nonton. Teman-teman, nih ya, kalau pengen kalian tahu apa yang ada yang sekarang dipakai orang Islam itu masih kita masih bisa kita telusuri jejak-jejaknya. Apakah itu adalah milik orang Islam? Tidak. Nih, saya kasihkan kopiah, masalah kopiah ya. Kelihatan? Kopiah. Oke. Kita lihat ya. Kopiah atau peci berasal dari kata Arab al-Kufiyah, merujuk pada Kufah. Ini merujuk nama tempat nih, Kufah, Irak. Dan berakar dari tradisi penutup kepala Timur Tengah di Kufi yang diadopsi. Tahukah kalian diadopsi? Diambil. Kau dapatnya dari bukan. Nah, terus lihat lagi sejarah awal. Penggunaan tutup kepala seperti peci sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW ya, sebagai bagian dari pakaian dan budaya. Perkembangan di Nusantara. Kopiah dikenal juga sebagai songkok. Penggunaannya di wilayah Melayu atau Indonesia dipengaruhi oleh Turki dan dari India dan kemudian dimodifikasi menjadi bentuk beludru hitam yang umum saat ini. Tuh, kelihatan? Nah, sekarang bukan cuma itu nih, biar kalian tahu. Nih ya. Asal usul kubah. Nah. Bentar. Jangan kalah sama kadrun. Asal usul kubah masjid nih, biar kalian lihat nih. Ini kubah masjid ini bukan punya kalian juga ini. Kubah masjid berasal dari arsitektur Romawi. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Jadi jangan kalian bilang kubah-kubah ini itu datangnya dari agama Islam. Tidak. Sekarang kau bilang itu kubah dari musyrik. Bukan. Nih loh, kelihatan kan? Nih. Sejarah kubah masjid ternyata bukan peninggalan budaya Islam. Jadi marilah kita berdiskusi yuk. Mari kita diskusi dengan baik. Jangan sikit-sikit lapor. Hanya sikit-sikit lapor. Hanya. Jangan begitu yuk. Kita ngomongin yang akademis. Kita ngomongin yang kajian-kajian yang historis.
Kalau dibilang sebelum Muhammad jadi nabi, istrinya memang satu, yakni Khadijah. Itu memang fakta. Setelah jadi nabi, istrinya nambah. Apakah itu fitnah? Kan tidak. Ketimbang lapor polisi, ya dijawablah. Media sosial loh ini, orang-orang itu sekarang itu udah mikir, udah bebas orang berpikir. Dengan kau penjarakan seseorang, itu tidak membuat generasi-generasi muda itu mendapat jawaban. Yang mereka lihat justru malah agama yang tukang persekusi orang. Ada alasan orang murtad. Kenapa Anda murtad? Ya karena begini begitu. Jawablah. Masa siki-siki lapor polisi? Siki-siki lapor. Ya silakan. Kita kasih naik ada Ibnu Kalam. Ya silakan Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam ini adalah seorang muslim, cuman dia ini percaya dengan Tuhan Yesus, tapi kok jadi masih muslim, ini loh yang saya heran. Ya silakan Pak Kalam. Iya, saya masih muslim. Muslim tapi percaya dengan Tuhan Yesus ya. Ya, saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan benar-benar Tuhan berdasarkan istilah Rab di dalam Al-Quran yang diterjemahkan di Indonesia menjadi Tuhan. Ya. Malah terjemahan Al-Quran di Indonesia itu mendukung Yesus Tuhan. Betul. Kemudian saya kaitkan dengan Kyrios atau Kurios. Yesus itu Kurios. Yesus Kurios kalau dibawa ke perjanjian lama, Septuaginta itu lebih membuktikan lagi Yesus itu Tuhan, dia disembah. Tapi saya tetap membedakan dia bukan Bapa, karena kalau Bapa itu bumi dan langit tidak memuatnya, sedangkan kalau Tuhan itu duduk di bulatan bumi. Itu ada penjelasannya di perjanjian lama. Tuhan huruf besar duduk di bulatan bumi. Tuhan huruf besar inilah yang datang sebagai manusia. Betul. Jadi kalau Kyrios dengan Adonai memang disujuti. Kalau istilah Adon, ya istilah itu. Oke lah. Baiklah Pak Kalam. Lalu mengenai isu-isu begini Pak Kalam. Ada seseorang mengeluarkan statement. Statementnya begini. Waktu Muhammad belum jadi nabi, istrinya satu. Setelah jadi nabi, istrinya selusin. Nah, coba Pak Kalam. Apakah statement itu merupakan fitnah? Iya tidak, bukan fitnah. Nah, Kenyataannya memang banyak istrinya Nabi Muhammad. Nah iya. Lalu kenapa dikatakan ada catatan lebih selusin 13 bahkan lebih selusin. Ya, seperti itu. Jadi menurut Anda Pak Kalam, dari umat Islam ini bukankah lebih baik menjawab ketimbang menjarain orang ini Pak Kalam? Kalau di zaman dulu, kalau ada orang seperti itu diajak debat saja, enggak pemerintah enggak menghukum orang seperti itu. Di debat oleh ulama, terutama Imam Abu Hanifah itu debat dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran maupun ajarannya Nabi Muhammad. Oke. Tidak ada di zaman dulu itu di zaman Khalifah itu orang melapor si Anu itu begini terus ditangkap. Ya, jadi makanya maksud saya begini Pak Kalam. Sekarang ini umat kan Islam umat Islam waktu itu hanya pergi ke ulama, tolong Anda debat dengan orang itu. Begitu sistemnya dulu. Tidak ada melapor-lapor ke Khalifah. Khalifah ada orang ngeyel sama Nabi Muhammad terus ditangkap. Tidak ada. Oke. Malah orang Islam yang ditangkap, ulama yang ditangkap yang mengatakan firman itu
Gairu makhluk. Itu kan ajaran Kristen. Baik. Nggak Jadi boleh intinya Pak Islam. Kalam, yang saya maksudkan begini Pak Kalam. Di zaman yang modern ini, di zaman era internet ini, bukankah lebih baik membuktikan statement seseorang itu tidak tepat atau menjawab statement seseorang itu lebih baik ketimbang memenjarakan, betul? Iya. Iya. Jangan dipenjarakan. Jangan dipenjarakan. Baiklah Pak Kalam, poinnya sudah dapat. Semoga banyak umat yang mau Ya. mencoba untuk meluruskan ini ya. Seperti itu Pak Kalam. Jadi kita kasih dulu kesempatan kepada yang lain Pak Kalam ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Kalam. Selamat malam. Ya, sama-sama. Ya. Oke, silakan yuk teman-teman, kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Kita udah kena pelanggaran lagi nih. Kita sudah kena pelanggaran. Kita kasih naik Rusdi Firmansyah. Tapi kita lanjut aja terus. Kita tidak sampai rungkat. Cuman kena pelanggaran pembatasan. Ya, Rusdi Firmansyah. Berarti Muhammad adalah rohnya umat Islam. Allah juga rohnya umat Islam. Kalau orang Arab bilang begitu. Oke, berarti Bentar, Rusdi Firmansyah, kamu saya kasih hadiah dulu. 1, 2, 3, gor. Nah, itu hadiah buat. Ayo, silakan. Kita kasih naik saudara Husni. Ya, silakan Husni. ke bahasa Indonesia, coba abang terjemahkan Arab, makna Arab, kirim label gitu satu. Teman-teman, kayaknya kita ulang lagi aja ini ya. Ini karena kita sudah kena pelanggaran. 3 nih teman-teman pelanggaran kita. Orang lain aja kayak begini. Wilayah dibatasi. Tempat pendengar dibatasi. Oke, kita matikan dulu, kita siarkan ulang ya. Oke teman-teman, kita akan siarkan ulang. Jangan ini, kita langsung siaran ulang ini teman-teman ya. Jadi pantengin terus di sini teman-teman. Nah, sebelum siaran ulang, saya iklan dulu ya. Iklan dulu teman-teman. Support dan dukung channel ini ya teman-teman ya. Support, tap layar, like, bagikan. Support juga teman-teman secara dari gift juga support juga secara finansial. Teman-teman bisa support tuh di profil saya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman capek mau lihat profil, teman-teman bisa support saya di sini. Nah, kelihatan ya, dukung teman-teman program-program Edis TV ini di yang tertera di layar tersebut. Teman-teman silakan tangkap layarnya dulu sebelum kita mulai lagi yang baru karena kini kita sudah kena pembatasan. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih mau mensupport channel ini, teman-teman bisa support di situ. Oke. Justru kalian inilah yang berstandar ganda. Dari mana standar gandanya? Muhammad kalian bilang rob, tapi kadang-kadang bukan, kadang-kadang rob, kadang-kadang bukan. Ada saklarnya, on off. Memang Rob, kalau abang makanya jalan-jalanlah ke Arab sana. Oke, sekarang gini bang, kita nanti Kenapa anda di ya, Bang, di Arab? ini. Coba bang, anda betul-betul seorang muslim ya, nama anda kan Muhammad ini, setuju? Ya, Oke. Coba bang, bacakan saya satu ayat di dalam Al-Quran bang, yang membuktikan bahwa anda benar-benar seorang muslim. Ya. Ya, ayat Satu. Ya, kita lanjut kembali ya teman-teman ya. Pengikraran. Sebentar. Saya mengakui bahwa Muhammad adalah Rob saya. Yo. Sikit-sikit lapor. Ya, kita lanjutin kembali. Pokoknya setiap rungkat ulang lagi. Setiap ada pembatasan ulang lagi. Sampai capek dia kita bikin ya. itu udah beda tuh. Kan ini susah sulit. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kencengin dulu ya, tap layarnya, tap layar, bagikan dan lain sebagainya. Kita kasih naik ada Abadi Laya atau ini saja di Rosidi Firmansyah. Rob saya ada 2. Ya udah, sekarang ada dua. Jadi
Rosidi Firmansyah. Silakan Rosidi. Ya benar. Sid. Rosid. Ya silakan Rosid. Jalan-jalan ke Arafah. Bukanlah. Halo Rosid. Tapi Tuhan. Ya sudah, oke. Jangan belum sudah macet Rosid. Belum Anda sudah macet putus asa begitu. Ya silakan Rosid. Ya Tuhan. Muslim ya Bang ya? Malam Bang Edi. Kan ini kan. Abang Muslim ya? Bang Edi. Sebentar. Rob artinya Muslim Bang. Muslim. Baik. Silakan Bang. Betul atau tidak Bang? Sebelum Muhammad menjadi nabi, istrinya hanya satu. Betul? Oke. Berarti Allah Tuhan ya. Berarti Allah Betul, betul. Setelah jadi nabi, istrinya nambah selusin. Betul? masalahkan kami. Yesus itu Tuhan. Jangan gelap-gelapan begitu, Bang. Anda jangan begitulah. Coba di tempat yang terang dulu, tempat yang terang. Ayo, silakan. Lokasi baru nih. Oke, ya, Bang. juga Tuhan. Sebelum Muhammad menjadi nabi, Sebentar. sebelum dia bertahanus di Gua Hiro, istrinya hanya satu, setia kepada satu istri, yaitu Siti Khadijah. Betul? Katanya Tuhan sekarang jadi Tuhan. Betul Bang. Oke. Setelah dia menjadi nabi, makasih Bang Tobias, terima kasih Bang. Allah itu Setelah dia menjadi nabi, Oke. Berarti kata Rob istrinya nambah selusin. Betul? Tuhan apa Tuhan? dua-duanya Tuhan dan Tuhan. Oke. Memang begitu sih Bang. Memang begitu. Nah, bagaimana cara menjawab ini? A. Dijawab, B. Dipenjara. Silakan. Silakan. Makasih Bang Tobias, makasih Bang. Yuk, silakan. Asal kalian perjuangkan. Allah Tuhan nggak kalian perjuangkan. Jadi dijawab aja Bang. Iya, bagaimana cara menjawabnya kalau begitu? Karena tidak bisa dijawab. Gimana cara jawabnya? Pusing saya, aduh. Nah, makanya Bang, sebenarnya karena tidak bisa dijawab, maka harus dipenjarakan. Gitu. Tapi begini Bang, sebenarnya begini loh, sebenarnya ya. Kita ngerti maksud. Mau dia nambah istrinya selusin, 2 lusin, tidak masalah Bang, nggak masalah. Yang jadi masalah itu apa? Ketika itu dikait-kaitkan dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Kita kasih naik ada Aizat. Ketika itu dikatakan meneruskan ajaran Tuhan Yesus, itu yang nggak boleh. Begitu loh. Tuhan sendiri, agama sendiri, bikinlah sendiri. Muslim. Jangan dikait-kaitkan dengan Nah, Kristen, dikait-kaitkan dengan Yesus gitu Bang. Contohnya seperti ini, saya kasih contoh nih. Ini kan kerjaan kalian Bang. Nih, kelihatan ini Bang? Apa tulisannya? Allah disebut Tuhan. Kelihatan ini Bang? Bentar, pakai ini kelihatan nggak? Ada yang naik ke sini. Juga nggak kelihatan. Nih, kelihatan ya? Dia seorang Muslim. Ada seseorang, pakai ini di Malaysia nih Bang. Secara Ya, kaidah ada seseorang. Tuh, Allah itu kalau dari umat muka-mukanya sih bukan Arab dia, tapi dia harus berbaju Arab, ya kan? Nggak tahu kenapa kok harus berbaju Arab gitu loh. Heran. Itu dia orang dari Malaysia, ya. Nah, berarti Anda setuju. Nah, dia apa? Berarti Anda setuju. Pakai apa namanya itu, baju-baju Arab. Padahal kalau dari wajah-wajahnya opa-opa Korea, ya kan? Sekarang Nah, Anda setuju. dia berkata apa tuh? I love Jesus because apa? Saya cinta Yesus karena saya Muslim. Nah ini yang nggak boleh. Itu yang dikatakan mendulang di air keruh gitu. Jangan seperti itu ya. Atau seperti ini nih, contoh. Saya kasih contoh lagi nih. Banyak Bang, contohnya bukan cuma satu. Nih. Tidak mau berikrar. Nah, lihat tuh, kelihatan. Tadi kan Membawa-bawa nama siapa? Allah itu adalah Siapa ini bawa-bawa nama siapa? Rob. Oke.
Tuhan Yesus bang. Iya. Yang dibawa-bawa nama Yesus, Bang. Dibagi dulu sebelum kita bagi-bagi. Rob, Itu yang tidak boleh, Bang. Rob. 1 tambah 1 sama dengan? Anda muslim ya muslim saja. Kenapa sih kalian harus membawa-bawa menjual-jual nama Yesus untuk membenarkan ajaran yang tadi itu? Ya jangan begitu. Marilah kita beragama masing-masing. Begitu, Bang. Selama kalian membawa-bawa Yesus, menempel-nempelkan Yesus di situ, selama itu saya akan bersuara. Begitu. Terima kasih Kak Ani, makasih. Jadi Anda setuju nggak Bang? Kalau yang muslim-muslim itu Bang berhenti menempel-nempelkan Yesus untuk membenar-benarkan ajaran Muhammad. Setuju? Kepada Nabi Muhammad itu 2 artinya bang. Iya, kalau seperti itu aman negara kita Bang. Masa nama Yesus dibawa-bawa membenarkan ajaran Muhammad? Gimana? Oke Bang ya, seperti itu ya. Oke. Berarti sekarang buat Oke, baik saya turunkan Bang, baik. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi ya. Lalu apa urusannya? Kalau misalnya setelah jadi nabi, istrinya jadi tambah selusin. Urusannya adalah ketika kau tempel-tempelkan Tuhan Yesus kami kepadanya, itu loh. Urusannya ada di situ. Kau bilang-bilang bahwasanya Muhammad itu meneruskan ajaran Yesus. Justru kamilah yang mengikuti ajaran Yesus. Fitnah yang nyata itu namanya. Jangan begitu ya. Si Dondi tidak berani dia menghadapi saya. Mana berani, dia beraninya ngomongin saya. Kalau ngadapin saya tidak berani. Gitu. Yuk silakan. Kita lanjutkan kembali. Ada giliran dibalik. Al-Fatih. Ya silakan Al-Fatih. Nyalakan kamera. Ya, halo Al-Fatih. Oke. Ya sebentar. Silakan. Yang mau bergabung silakan, ajukan saja permintaan naik. Kita diskusi yang baik. Jangan di sini kita jadikan ajang perpecahan, tetapi ajang mencari solusi. Begitu. Ya, Al-Fatih, Abang Muslim ya Bang ya? Ya muslim. Oke, Anda tahu bahwasanya banyak oknum tapi banyak ya dari pihak Muslim yang mengkait-kaitkan imannya itu dengan Kristen, bahkan mengklaim bahwa mereka lah yang meneruskan ajaran Yesus. Pernah dengar? Ya. Nah, makanya Bang, saya bilang itu salah Bang. Nah, makanya saya katakan sebelum Muhammad jadi nabi Bang, betul tidak istrinya satu? Ya. Setelah jadi nabi betul tidak nambah selusin? Anda muslim ya? Ya. Nah, kalau ada orang ngomong begitu berarti itu bohong, fitnah, menista atau tidak? Enggak, aslinya benar. Cuman begini, Bang. Kenapa dipenjarakan? Silakan. Enggak begini. Ini saya luruskan ya. Kenapa kok Nabi Muhammad itu istrinya banyak sesudah menjadi nabi kan begitu kan? Ya, terus. Ya. Karena begini, Bang. Waktu itu kan ada perang nih antara perang Badar kalau nggak salah ya. Itu kan banyak orang-orang Muslim yang meninggal dan berarti kan ada janda-janda itu yang sudah meninggal, yang ditinggalkan. Nah itu ketimbang menghindari fitnah orang lain, makanya sama Nabi Muhammad itu dinikahin gitu Bang. Baik, tapi itu hanyalah asumsi liar Bang. Yang benar bukan begitu. Ini yang benar Bang, saya balikin ya.
Saya balikin ini saya. Sudah 2 muslim tadi naik ke sini. Anda boleh saja menjawab apapun, tapi ingat Bang, jawaban Anda itu lebih merupakan jawaban yang ingin membela ketimbang jawaban yang sesuai dengan fakta. Baik, kita lihat ya Bang ya, ini adalah sebuah hadis, kelihatan? Kelihatan? Muhammad adalah Ya. Oke, di dalam Sahih Bukhari 4414, Muhammad. Setuju. ini ya Bang ya, ini Arabnya nih. Ada berapa rob kalian? Saya bukan mengada-ngada ya. Ya, ya. Oke, saya bacakan di sini ya. Sahih Bukhari 4414 telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya telah menceritakan kepada kami dan seterusnya ya dari Aisyah. Dari Aisyah nih. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seseorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Lalu apa kata Aisyah? Aisyah berkata, saya tidak melihat robmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Jadi keinginan Muhammad Bang, kata Aisyah. Bukan seperti kata Anda, demi menjaga begini. Bukan. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat robnya Muhammad kecuali sangat cepat memenuhi keinginan. Nah, kata keinginan ini Bang, sebenarnya itu adalah hawa nafsu. Nih Bang, kelihatan ya? Nih. Hawaika. Jadi itu menurut Aisyah itu adalah hawa, keinginan, nafsu. Terus kenapa kalian permasalahkan? Begitu Bang. Nah, jangan dibilang karena begini janda. Wah, bukan. Itu namanya harapan-harapan kosong. Itu fakta. Tapi terlepas daripada itu, intinya Bang, bahwasanya statement yang mengatakan bahwa sebelum jadi nabi dia hanya istri satu, setelah jadi nabi istrinya 2 selusin, itu adalah statement yang benar. Setuju ya? Ya. Baik, terima kasih Bang. Nah, kan pelanggaran lagi. Aduh. Ya, pelanggaran lagi. Pelanggaran lagi. Oke Bang, saya turunkan dulu ya Bang ya. Saya turunkan. Ya, saya turunkan teman. Ada satu nih, kita kena satu pelanggaran. Ya, tap layar dulu teman-teman. Tap layar. Kencengin dulu tap layarnya teman-teman ya. Oke, ketika kamu sholat, Tap layar dulu. Nah, sudah hilang pelanggarannya. Oh, masih ada satu. Oke. Visibilitasnya masih hidup kok. Kita kasih naik ada NG. terhadap siapa? Terhadap Allah seorang atau Allah bersama dengan Muhammad? NG. Kami Kristen. Sorry, nggak jadi Bang. Oke, baik, saya turunkan ya. Terima kasih. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Puntai. Sebentar, kalau misalnya saya buktikan bahwa di situ juga ada Muhammad. Kita kasih naik ada Husni. Udin. Nggak nyambung. Udah, turun dulu ke bawah dulu. Pusing banget saya. Ya, silakan Husni. Gimana kayak
Oke, terpental. Erwin Munandar. Iya. Oke teman-teman, sebelum Ya, selamat malam Erwin Munandar. Malam, Dis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. supaya Bentar, Dis. oke. Dikasih naik Ya, gimana Erwin Munandar? Apa yang mau dibahas? Ikutin aja. Temanya gimana, Dis? Apa yang jadi Setuju ya. anjing nih? Yang udah banyak mau buat berisanya Setuju. apa nih? Setuju bahwasanya sebelum Muhammad jadi nabi, istrinya itu hanyalah satu. Setuju. Setelah jadi nabi banyak seperti itu. Setelah jadi nabi, jadi solusin. Setuju. Iya, memang iya. Oke, berarti nikmat tidak menjadi seorang nabi. Nggak begitu, Dis. Cara Nikmat berpikir. mana lagi yang kau dustakan? Ketawa gitu. dia si Erwin, aduh. Coba bilang lebih baik kali sebelum masalahnya jadi apa, Des? nabi, Masalahnya Erwin, apa? dengar dulu Masalahnya bro. Sebelum Siap. menjadi nabi, istrinya hanya satu. Betul? Betul. Oke. Menurut Al-Quran, jumlah istri yang dibatasi berapa? anggaran lagi nih. Nggak paham aku. Menurut Ustadz Besar Ulama Kondang yang cetar membahana Abdul Somad, maksimal 4. Unlimited. Boleh nambah terus, yang penting 4. Nah, sementara Muhammad sendiri, nah beda dia. Kalau dia boleh lebih dari 4. Makanya selusin. Nah, pertanyaannya kepada Anda. Apakah ketika orang mengeluarkan statement yang demikian itu merupakan penistaan? Sulit nih. Tergantung hakimnya gitu. Bilang. Bid'ah. Apa? Bid'ah. Berarti Muhammad melakukan bid'ah. Yang melakukan bid'ah itu yang somat tadi. Apa gimana? Udah capek saya ngomong dengan orang Islam awam. Di bawah dulu lah Erwin. Nonton dulu saja di bawah, belajar sana di bawah. Heran saya. Kenapa kalian ini begini? Sebentar Alvarot, saya tanya dulu, Muhammad rob nggak? Ya, silakan. Nih. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Miftah. Ya, silakan Miftah. Miftah. Agak sedikit lemot dia. Halo saudara Miftah. Oke, bagusin dulu ya sinyalnya Miftah ya, baru naik lagi ke sini. Jangan dipaksakan, kalau sinyal nggak kuat jangan dipaksakan. Oke, kita kasih naik ada Itachi. Itachi Gujek. Ini gimana nih? Ya silakan Itachi. Halo? Yang satu bilang rob, yang satu Halo? rob. Macet. Ya, dibawa dulu sana. Sebentar ya. Bisa dipakai juga buat pengatur, bisa dipakai buat ya C. penguasa gitu ya. Namanya ini aneh-aneh loh teman-teman. C. Tergantung mau
Lupa rupa tapi ingat. Apa ini lupa rupa tapi ingat nih? Coba kita kasih naik aja. Lupa rupa tapi ingat. Lupa rupa tapi ingat rasa. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Lupa rupa, silakan nyalakan kamera dulu. Lupa rupa. Halo? Halo, Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Ya, silakan. ada muslim ya? Bang, kamera nyala dulu, Bang, baru ngomong, Bang ya. Anda muslim? Muslim ya? Anda muslim? Saya tanya, Bang Edi sudah jadi muslim ya? Baik, karena dia budak kita turunkan dia ya, teman-teman. Anda mau nanya sama saya itu saya tanggapi. Kamera Anda buka dulu baru ngomong. Kamera saja belum dibuka udah ngomong-ngomong. Kita kasih naik ada Husni ya, silakan Husni. Saya ngomong sama kalian ini. Teman-teman sekalian, kalau kalian ya Husni, silakan Husni. Sambil saya mencari pesannya. Hai kan? Memang ini Malam. satunya Nabi. Ya, selamat malam, silakan. Boleh dusta. Iya, Bang Edi. Gimana Saudara Husni? Alhamdulillah sehat. Lihat Iya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? pembahasan masalah istri kayaknya ini. Iya, menurut Al-Quran jumlah istri yang dibatasi itu berapa? Kalau yang dibatasin mah, ya kita kan 4. Hmm. Terus kenapa Muhammad istrinya lebih daripada 4? Hak. Kalau masalah itu, Bang, kalau masalah Hak Bang Edi. duluan nomor Kan jumlah istri yang dibatasi 4. Nah, kenapa Muhammad lebih daripada 4? Contoh nih, saya kasih dengar ya. Saya udah ketemu nih videonya nih. Saya tadi nyari ini, sorry ya. Agak terganggu. Dengerin. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini. Nikah saya sekali lagi sini. Istri saya tak tahu. Sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta. Jakarta nikah sekali lagi. Sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta. Ngajian di Jogja. Nikah sekali lagi. Sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau Gelap diri saya. Nah, dengar nggak? Nih, contoh dengar lagi nih. Bagaimana hukumnya lelaki menikah tanpa sepengetahuan istri pertama? Secara hukum fikih sah. Sah. Yang penting 4 gitu loh. Jadi kalau mau misalnya nambah lagi boleh. Kapan sembuh? Tambah yang lain lagi boleh. Yang penting batasnya 4. Caranya gimana? Ceraikan dulu. Ceraikan dulu itu, nikah lagi sana. Ceraikan dulu itu, nikah lagi sana. Kalau menurut agama Islam Gimana? Apakah Anda mau melawan Abdul Somad? Betul. gini Bang Edi. Gimana? Menyembah Tuhan. Kalau kita mau kawin lagi harus ke Ingat teman ya, ini bukan ajang kita istri yang lain. Gimana? Nggak direstui ya, nggak bisa lah Bang Edi. Kalau kita Coba mau nikah dengarkan lagi nih. Dengarkan lagi ya. Dengarkan saya. Dengarkan. Bagaimana hukumnya lelaki menikah tanpa sepengetahuan istri pertama? Secara hukum fikih sah. Kalau saya pulang ke rumah, saya kasih tahu istri saya, istriku, aku tadi di Duri menikah. Kemudian di Kandis menikah, di Minas menikah. Sah, tiga-tiga sah. Sah. Kamu jangan mengada-ngada harus izin istri. Kamu melawan Rasul kamu. Kamu melawan Rasul. Gimana? harus istri dulu, istri pertama. Kalau mau istri kedua, Ya udah kamu debat sama Abdul Somad aja sana. Apa saya debat sama kamu?
mendebat Abdul Somad gimana? Berani? Belajar agama Kristen. Ayo. Berani. Berarti Abdul Somad menurutmu sesat? Jadi begini bang. Ya bukan sesat. Katanya tadi berani. Sekarang bukan sesat. Sesat. Hak itu namanya. Itu yang dikatakan Abdul Somad tadi apa? Sah, boleh, sah. Secara fikih sah hukumnya. Kamera nih. Begitu. Nah, jadi kalau coba Betul. akun yang lainnya bang. Menurut kita nggak sah. Akun yang lainnya bang. Iya, makanya kamu debat Abdul Somad sono. Betul. Ya, Saya informasikan. Gimana? Kalau teman-teman misal kalau Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad live, saya debat nggak apa-apa. asli Yang ada kamu nanti dibuang, dilempar sama jamaahnya. Ngarang. Udah lah, di bawah sana. Tuh kurang berilmu kamu. Cari dulu wawasan dulu. Nah. Heran dengan orang-orang. Ya, Metra Mas Romli, silakan. Ya, silakan. Mas Romli. Oke, sebentar bang. nanti dia takutnya video Nyalakan kamera dulu, Mas Romli. dia malu. Iya, sebentar bang. Tapi teman-teman gini, Mana kamera ini? kalian tidak punya ilmu, Bantu bang. jangan naik, nyimak aja di bawah. Baik, saya bantu untuk menyalakan kamera ya dari sini ya. Tuh, silakan. Silakan. Oke. Ayo naik ke sini, kita diskusi, debat dengan baik. Oke. Ya. Mas Romli, saya tanya dulu Mas Romli. Muslim, Bang? Oke, kita kasih Muslim. Muslim. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda bantah? Ini ya. Sebenarnya saya itu sewa tidak begitu mengikuti untuk Bang di sini ya. Iya, pantasan Anda tadi bilang masih Islam. Tapi sering saya lihat VT-VT abang. nyalakan Viti yang mana itu? kita diskusi. Di mana ngelihatnya? Ada beberapa kali lewat gitu kan, sering-sering itu kok. Ini kayaknya narsis betul gitu. Oke, yang mana yang mau Abang bantah, Bang? Dilihat tono loh, ayo. Oke, bentar ya. Ini abang pakai kopiah ya. Ada di Saya kira Muslim bang. Halo ini. Memang umat Muslim ini sangat yang namanya dipengaruhi oleh pakaian. Bang, Tidak, bukan Ini. bukan Bang, masalah pakaian. Bang. bagaimana supaya dilihat orang Muslim harus pakai pakaian tertentu, Bang? Islam itu, Bang, yang dilihat di dalam Al-Quran, tanda orang Islam itu bertakwa, Bang, bukan pakaian. Iya betul. Sungguh kalian ini adalah umat yang tersesat. Oke, betul. Di dalam Al-Quran, Bang, saya ini, Bang, dengarkan dulu sedikit ya, Bang, ya. Saya ini adalah pakarnya Al-Quran. Mau diakui atau tidak oleh kalian, Bang? Kalau kalian itu pakarnya membaca huruf Arab. Sedangkan saya pakarnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Bang, tidak ada, Bang, bahwa tanda seorang Muslim itu adalah pakai kopiah. Tanda seorang Muslim pakai Ya, betul. sorban. Itulah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana supaya Anda terlihat Betul. Muslim? Nggak ada. Pakailah baju koko, pakailah sorban. Ya. Adakah yang seperti Setuju, di dalam setuju. Quran? Tidak ada. Tanda Setuju, bahwa karena seorang memang- Muslim itu adalah dia bertakwa. Dan ciri-ciri di mukanya apa? Ciri-ciri itu kan kalau bertakwa kan nggak kelihatan, betul? Iya, betul. Oke, namanya takwa itu kan barang yang bukan fisik bentuknya, betul? Baik. Mm-mm. Nah, tetapi di ciri-ciri fisiknya juga ada kelihatan tanda bahwa seseorang itu adalah pengikut Muhammad. Bir. Tandanya apa? Anda tahu? Ya ayyuhal kafirun. Apa itu bang? Jidat gosong. Itu. Untuk yang itu sih hanya sebagian ya bang. Tapi kalau di kami memang nggak harus seperti itu. Bang, itu tanda yang tertulis. Waduh, coba. Oke. Abang ada Al-Quran di situ?
Nggak ada bang, saya di luar Oke, bang. saya Di dalam, tunjukkan. Bang, ada anak kecil. Baik. Ada ciri fisik, ada ciri non fisik. Nah, kalau ciri non fisiknya tadi sudah saya kasih tahu ya, takwa ya. Nih, Ya, bentar. Ayat pertama itu siapa? Saya kasih tunjuk, Bang. Ayat kedua dan selanjutnya itu siapa? Sabar ya. Baik. Jadi teman-teman, Oh, Anda tidak tahu ya. Baik, saya kasih contoh, Bang ya, tanda-tanda. Saya balik dulu kamera saya, Bang ya. oke, siap bang. Oke, kelihatan, Bang? Santai Ini nggak apa-apa ya bang ya? apa? Allah yang berfirman, Santai ya bang ya. Oke, Kelihatan ini? Mana dalilnya bang? Iya. Ya. Ini adalah tanda bahwa seseorang itu pengikut Muhammad nih. Kelihatan? Lu. Baik, dalilnya di mana? Baik, saya kasih tunjuk dalilnya. Ada, Bang. Jadi TV kok ngomongnya fitnah. Tidak pernah. Baik, saya tunjukkan ya. siapa penulis ini? Saya kasih tunjuk kepada Anda. Apakah benar yang demikian itu adalah tanda-tanda orang beriman? Baik. Ini Quran bukan, Bang? Seruan kepada orang Kelihatan? Iya. Kita perbesar ya. Kita perbesar ya. Boleh. Baik. Perhatikan. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya pada wajah mereka tanpa apa, Bang? Tanpa apa? ini juga akan aneh. Bentar, saya akan tunjukkan ya. Kelihatan? Iya. Tanda-tanda bekas sujud. Betul. Coba periksa jidat kalian. Apakah ada kelihatan tanda-tanda bekas sujud? Ada? Tidak ada. Modus. Berarti Anda tidak Modus. beriman. Ya. Ada seperti dalilnya, itu maksudnya. Bang. Betul. Bukan tanda. Coba perhatikan bang. Tanda-tanda bekas sujud. Bukan berarti harus ada Oke, apa ya? sekarang saya tanya, apa Kiranya tanda bekas sujud itu? terbuat hitam. Sebentar saya tanya, apa tanda bekas sujud? Di dalam Quran, Ya kalau di kami kalau memang orang yang benar-benar bertakwa artinya orang-orang yang ahli sujud dulu kamera saya ya. yang Sebentar, Bang, saya tanya, istilahnya sering-sering- apa tanda bekas sujud di wajahnya? Kita ulangi lagi. Perhatikan. kalau orang ahli sujud biasanya pasti ada yang Iya, makanya saya bilang, Bang, seperti jidat ini. Tapi kalau yang gosok. ditunjukkan di foto yang apa bulat-bulat sampai hitam kayak gitu itu nggak ada bang. Itu Loh, hanya oke, orang kalau yang begitu mengada-ngada. coba berikan kepada saya tanda bekas sujud di wajah Anda. Mana? Dan kau menyembah Mana tanda bekas sujudnya? dan aku tidak pernah Tanda bekas sujud itu orangnya akan mulus bang seperti ini bang. dan kamu tidak Justru itu nggak pernah sujud. Di situ tidak ada tanda hitam kan bang? Nggak ada tulisan akan Iya, tampak hitam tapi gitu. kan ada tandanya kan? Ada tandanya, betul. bandingkan surat Ya orang Di wajah Anda ada pasti tandanya? tahu. Di wajah Anda ada tandanya nggak? dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan Berat, saudara-saudara. Ya, itulah makanya saya bilang, Bang, sulit ya. Kalau ada bekas tandanya, kalau orang sujud terus, kepalanya terus dibenturin terus ke sajadah itu, Bang, pasti nanti ada bekas di situ, kapalan. Kalau digosok-gosok pasti ada bekas bang. Tapi kalau nggak digosok hanya cuma Loh, sekedar kalau sujud artinya kalau jeduk terus, Bang, ke sajadah, Bang, jeduk lagi. Bayangin, Bang, sehari 5 kali ditambah berapa kali berapa rakaat itu, berapa kali sujud itu, Bang? Satu kali sholat berapa kali sujud, Bang? Berapa kali kepala kebentur ke sajadah? surat Al-Kafirun ini tergantung sholatnya lah. Iya, dalam Mau sehari sholat apa berapa gitu. kali kebentur? 5.
Iya, Bang. 5 kali sholat, Bang. Tapi kan sholat sujudnya kan Iya. berkali-kali. Iya. Betul. Bang Romadi, karena ayat tersebut Ya mudah-mudahan Bang Edis jadi ini ya nanti artinya mu'alaf dan ngerasakan sujud itu seperti apa gitu. Berat ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Udah pantas loh Bang. Artinya Bagaimana? kopiah abang itu itu Dengar. pakai kopiah udah cocok betul gitu. Betul. Dengar ya. Cocok jadi Mas mu'alaf. Romli, Ya. Mas Romli, Iya. bagaimana Anda menyuruh saya mengikuti yang seperti itu tadi? Apa yang Ya, mau bisa dicontoh? Kecuali saya senang. Berarti itu kan dicontoh sama orang-orang yang senang mengkoleksi banyak perempuan. Setuju? Setuju nggak? Enggak setuju. Lu gimana? Oke, sekarang saya tanya. Ya. Betul atau tidak? Sebelum Muhammad menjadi nabi, istrinya cuma satu. Istrinya satu. Sebelum jadi Siti nabi, Khadijah. sebelum dapat wahyu, Ya betul. dia Siti istrinya cuma Khadijah. satu. Oke. Ya. Setelah jadi nabi, istrinya selusin, betul? Ada khilaf sih, ada yang mengatakan 9, ada yang 11. 13. Enggak ada 11. Ya udah, Khilafnya iya itu kan selusin lah, 9. itu kurang lebih lah selusin lah itu maksudnya. Betul. Ya. Oke, berarti setelah jadi nabi, nambah istrinya banyak. Setuju? tapi yang jadi masalah begini, Pak Romadi, Bang Romadi. Sebentar dulu, jangan setuju-setuju. Gini, Gimana? jangan hanya cuman memandang dari segi karena banyak istrinya ya. Kalau menurut saya. Tapi kita harus melihat pada saat Nabi Muhammad itu ada diturunkan pada saat itu ya, diutus menjadi rasul. Pada saat itu kan wanita kalau di dalam Al-Qur'an kan artinya tidak ada harga dirinya. Baik. Wanita itu tidak dihargai pada zaman itu. Mengakui bahwa abang kan tidak ngerti. Artinya ketika seseorang melahirkan Berarti seorang Muhammad wanita, Muhammad tidak menghargai wanita. Kesimpulan dari orang yang bukan, justru kedatangan Nabi Muhammad itulah wanita menjadi dihargain kan gitu. Berarti cara menghargainya adalah dengan cara menikahinya banyak-banyak. Ya meskipun banyak-banyak tapi kan coba abang berpikir secara jernih. Masa iya seorang Nabi Muhammad yang begitu mulia di sisi Allah atau ya belum kita. Yang pasti beliau itu kan tampan. Dan Kok jadi lari Apa ya, lebih kemana-mana dari sih kita yang lah. dibahas ini? Bukan itu yang dibahas, Sebentar. Bang. Yang dibahas begini loh. Jangan hanya cuman dipandang dari sisi Nabi Muhammad mengawini 9 atau 11 orang, tapi kita harus memandang pada saat itu kan wanita memang tidak ada harga dirinya. Itu kan Nabi Muhammad datangnya pada zaman jahiliyah. Artinya ketika seseorang melahirkan anak perempuan di situ dianggap aib kan pada saat itu. mana mungkin kesimpulannya kita ambil. Nah, dengan datangnya Nabi Muhammad, maka wanita itu menjadi berharga sampai sekarang. Seharusnya kita bersyukur loh menjadi umat Nabi Muhammad. Saya tidak Sehingga mengerti wanita sekarang, saya tidak mengerti dengan penjelasan Anda ini. Saya malah pusing ini. Gini loh. iya. Dengarkan Begini dulu. maksudnya Bang Edis. Begini. Jangan cuma memandang karena Nabi Muhammad punya. Apa tujuan Muhammad menikahi atau mengawini banyak perempuan? Oke, sekarang gini aja. Benarkah Al-Quran bisa Iya. Kalau menurut saya sih Jangan menurut Anda, nggak boleh menurut Anda. Menurut istri-istrinya Muhammad apa? Tuhanku adalah satu? tapi kan mereka di situ kan kalau di dalam Al-Qur'an yang penting berlaku adil. Berapa ayat yang lain? Bukan itu, Bang. Untuk Menurut istrinya Muhammad, apa tujuan daripada Muhammad menikahi atau mempunyai banyak istri, banyak perempuan? Apa yang aku sembah? Mengangkat derajat pada
para wanita. Salah. Salahnya di mana? Ayo, salahnya di mana? Baik, di dalam sayangnya Anda nggak bisa buka HP satu lagi di situ ya. Di dalam Sahih Bukhari nomor 4414, istrinya Muhammad berkata, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Kepercayaan kami. Coba lihat. Coba. Baik, saya tampilkan. Waduh, kita harus nampilkan lagi dan lagi nih. Ya, teman-teman, sabar ya teman-teman ya. Karena kita harus satu-satu nih, teman-teman. Sebentar ya, Bang ya. Saya kasih tunjuk sama Anda nih. Berarti Anda mengklaim menyembah Baik. Tuhan yang kami sembah. Kalau Anda Bukhari 4414 ya. Saya balikan dulu kamera saya nih kepada Anda. kalau tidak mengklaim bagi ayat ini, saya balikan, Pak. Bukhari 4414. Saya balikin ya, Bang ya. Oke. Kelihatan, Bang, sekarang? Oke. Bagaimana kalau Anda yang baca? Kalau saya yang baca nanti saya terus yang ngerti isinya. Sebentar. Oke, silakan. Kayaknya pikiran dia nggak bisa baca ini. Baik. Mau dibaca Arabnya atau artinya? Nggak nampak, Bang. Nggak nampak. Bentar, Bang. Kelihatan? Kelihatan? Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu subuh dan Dengan ahli kitab. Sebentar, Bukhari 44 ini Abu Daud. Sebentar nih, Bukhari 4414. Kelihatan? Kecuali dengan orang-orang Apa kata Aisyah? terlalu Saya Aisyah berkata, apa katanya? beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan juga Oh, jangan diambil dari situnya, Bang. Coba dilihat itu untuk apa? Konteks. Oh deh, Hadisnya oke itu lah, untuk Anda yang apa? baca, Anda yang baca. Ini coba Anda yang baca, silakan. Bentar. Hmm. diri kepada siapa? Kepada Tuhan yang Nggak nampak, Bang. Nggak nampak. kitab. Oke, ini kelihatan. Dalam surah Al-Kafirun mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita menyerahkan dirinya terus, maka apa yang kami sembah bagimu ketika Allah Taala dan bagiku agama. menurunkan ayat, Gimana? Abang aja lah yang baca, Abang. Coba. Baik, saya bacakan saja ya. Saya bacakan nih. Jadi suatu saat ya, Aisyah itu merasa cemburu. Nih saya bacakan ya. Telah menceritakan kepada kami ini, Aisyah berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Banyak umat Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Apa yang dimaksud menyerahkan diri? Tahu nggak menyerahkan diri ini? di dalam Ulangan 18 Terus menyerahkan dirinya terus. Musa Nah, apakah pantas seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Jadi Muhammad tuh boleh menggauli siapa yang dikehendaki. Betul? Bukan itu bukan. Ini loh ayatnya ini loh. Kamu boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Ini loh, kelihatan nggak? maka kami sebagai Terus lanjut. Bener nggak dia boleh menggauli siapapun yang dia kehendaki? itu tiada lain Iya. Iya, itulah nabimu. Gimana? Sebentar, konteks ayat yang diturunkan itu untuk apa dulu? Kita lihat, Konteksnya lanjut lagi. kata Aisyah untuk memenuhi keinginannya Muhammad. Ini loh. ajaran yang sebenarnya. Robmu, aku tidak pernah melihat, bahkan kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Gimana? Salah itu, Bang, konteksnya dalam yang ayat yang diturunkan ketika itu boleh ditangguhkan dan boleh digauli, itu masalah rujuk itu, Bang. Coba ayat, coba lihat, Abang. Boleh ditangguhkan Itu masalah rujuk. Misalkan Aduh, umat muslim berat. itu kalau dalam Islam itu masalah rujuk itu, Bang, bukan masalah Sulit, saudara-saudara. masalah